Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita dapat datang bersama-sama beribadah di tempat ini. Sebelum ibadah dimulai, saya akan membacakan pengumuman warta jemaat. Persekutuan Lansia dan Komisi Wanita akan diadakan kembali pada hari Sabtu, tanggal 16 pukul 4 sore. Dimohon untuk jemaat dapat datang dan untuk penjemputan bisa mengkonfirmasikan kepada Pak Ibu. Berarti Sabtu ini kita akan adakan Persekutuan Lansia dan Komisi Wanita. Baik Bapak Ibu, sebelum ibadah dimulai kita akan mengambil saat teduh. Saya undang tempat kita dulu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Silakan dulu. Nah, kita pada pagi hari ini diambil dari Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Mari kita akan naikkan satu pujian.
Bapa yang bertahta di dalam surga, kami mengucap syukur ya Bapa untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih atas anugerah yang telah Kau berikan. Dan pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami juga memohon ampun ya Bapa atas pelanggaran yang telah kami lakukan, baik terhadap Engkau maupun terhadap sesama. Ampuni Bapa, kuduskanlah dan sucikanlah hati kami, agar ibadah pada pagi hari ini layak dan berkenan di hadapan. Inilah doa kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah diambil dari Kolose 3 ayat 17. Kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Kita akan menaikkan kembali satu pujian.
Silakan duduk. Sebelum firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Luki, kita akan mendengarkan satu buah pujian. Bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Kau Bapa-Ku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa-Ku yang baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik.
Puji Tuhan ya, pujian yang indah mengatakan kita memiliki Bapa yang baik yang senantiasa memelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini karena kami memiliki Engkau, Allah kami, Bapa kami yang baik. Sehingga ya Tuhan, walaupun di masa tua kami, masa di mana kami mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, masalah-masalah yang kami hadapi setiap hari, pergumulan-pergumulan yang kami hadapi setiap hari, kami dapat melewatinya karena kami sadar bahwa Engkau tidak meninggalkan kami, karena Engkau adalah Bapa kami yang baik, Allah yang mengasihi kami, dan tidak meninggalkan kami sendirian di dalam setiap pergumulan hidup yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini kembali kami akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan. Sehingga ya Tuhan, kami semua boleh menerima kebenaran firman-Mu, menyimpannya dalam hati kami dan kami melakukannya. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Lukas 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Mohon bisa bantu slide. Bapak Ibu, saya ada membuat di dalam slide tapi mungkin kecil, kita bisa baca, mungkin tidak terbaca ya. Kita baca dari Alkitab kita masing-masing. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saya mengajak kita membaca bagian ini bergantian. Saya akan baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara akan baca ayat yang genap. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita yang mendengar dan memelihara firman-Nya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus,
tema untuk kita renungkan pagi hari ini yaitu ungkapan syukur hati terdalam. Sesuai dengan jadwal yang diberikan ke saya, sebetulnya hari ini juga adalah hari ulang tahun ya GKI Agape yang ke-32. Maksudnya yang di Kelapa Gading. Nah, kita di sana berarti kan ayahnya ya. Kalau ini kan anaknya. Nah, kita bersyukur juga ya bersama-sama karena lahirnya GKI Agape di Kelapa Gading juga memungkinkan untuk kita boleh juga ada berbakti di sini sebagai pos dari GKI Agape yang ada di Kelapa Gading. Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kita bersyukur kepada Tuhan? Kapan Bapak Ibu? Terakhir kali kita bersyukur kepada Tuhan? Atau kita ungkapkan itu, maksud saya kita ungkapkan itu di dalam entah itu memberi persembahan ke gereja, biasa begitu kan ya, ada persembahan syukur, atau kita undang teman-teman, saudara kita, family, kenalan kita untuk bersyukur, makan-makan maksudnya. Kapan Bapak Ibu? Atau dari hari ini ada yang ulang tahun? Ini maaf saya kurang hafal ya, ada 50 jemaat. Saya tadi hitung-hitung kira-kira 50 ya yang ada di ruangan ini. Ada yang ulang tahun? Boleh angkat tangan? Nanti dapat hadiah dari pengurus. Ya, kemarin kita merayakan ulang tahun ya, Bu Sucen ya, betul ya, hari ulang tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, biasa kita tuh merayakan, kita bersyukur biasanya untuk hal-hal seperti ini. Jalan ya. Bisa bantu mundur. Satu lagi. Ya, oke. Nah, biasa kita bersyukur karena ulang tahun, sehingga ya karena ada kado. Nah, ini Bapak Ibu saya ambil di internet. Yang sebelah kiri itu kado buat perempuan katanya. Kalau yang kanan itu buat laki-laki. Tapi ada minyak wangi di situ ya. Saya dengar-dengar katanya, konon katanya kalau mau kasih hadiah nggak boleh ya minyak wangi. Betul ya? Bapak Ibu masih percaya itu? Ya. Kalau saya ulang tahun kasih minyak wangi ke saya nggak apa-apa, saya terima. Tapi yang mahal ya. Karena saya nggak mau beli minyak wangi yang sampai harga juta-jutaan ya. Mungkin mendingan beli barang yang lain. Tapi memang harganya mahal. Ya, saya juga pernah dengar itu ya, nggak tahu apakah masih diajarkan kepada anak-anak kita sekarang. Katanya kononnya nggak boleh karena mungkin ya tafsiran saya menyinggung orang yang dikasih. Mungkin kenapa sih dikasih minyak wangi? Jangan-jangan badannya bau gitu kan ya, makanya dikasih minyak wangi. Itu mungkin. Jadi nggak boleh, makanya dilarang. Orang-orang tua dulu tuh dilarang. Tapi saya juga pernah mendengar, kenapa nggak boleh kasih minyak wangi katanya sebagai hadiah? Karena minyak wangi itu suka dipakai ketika orang dikuburkan, betul ya? Di peti. Jadi kalau kasih minyak wangi itu artinya seperti meminta atau mendoakan supaya diwangiin gitu ya. Di peti gitu kan, kita biasa kalau tutup peti itu kita kasih minyak wangi. Saya nggak tahu dari mana itu ya pemikiran seperti itu muncul, ya itu bagi saya ya sekedar budaya atau ya kebiasaan saja. Nah, orang bersyukur, kita biasanya kita bersyukur ketika ada momen-momen, ada event seperti ini ya. Kita berulang tahun sehingga itu diungkapkan dengan ucapan syukur. Sehingga orang tahu kita sedang mengucap syukur. Ya, atau biasanya kita mengucap syukur karena ini Bapak Ibu. Kita menikah misalnya. Ya. Menikah. Ya, orang mengucap syukur sehingga diungkapkan dengan ya kita yang mengundang gitu kan, mengundang semua orang untuk menikmati kebahagiaan karena orang itu menikah. Ya, walaupun nanti sesudah itu pernikahan mungkin sudah mulai berkurang ucapan syukur ya, karena mungkin sudah mulai banyak pertengkaran. Atau orang mengucap syukur karena
secara ekonomi itu semakin baik. Sehingga kita kemudian bersyukur kepada Tuhan, entah itu dapat pekerjaan, entah itu dapat promosi jabatan sehingga gaji kita naik, atau kita dapat pekerjaan yang selama ini kita cari-cari tidak ketemu, kemudian dapat pekerjaan sehingga kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengucap syukur cuma untuk hal-hal seperti ini, berarti dalam keadaan sakit, dalam keadaan ekonomi kita tidak membaik, dalam keadaan lemah tubuh, atau mungkin belum punya pasangan, atau banyak hal-hal yang berkebalikan dengan apa yang saya tadi sampaikan di depan. Apakah artinya kita tidak mengucap syukur kepada Tuhan? Tadi di dalam nas pembuka itu diambil dari Yunus, pasal yang kedua ayat yang ke-9. Di sana ada ungkapan syukur yang diungkapkan oleh Yunus. Tapi kalau kita mau lihat ayat itu, Bapak Ibu Saudara, doa ungkapan syukur ini ketika Yunus ada dalam perut ikan. Artinya ketika dia ada di dalam hukuman Tuhan. Ketika di dalam perut ikan, dia mungkin merasakan, ini akan berakhir hidup saya. Sehingga hanya satu kata yang dia bisa katakan, merenungkan ketika ada di dalam perut ikan itu, betapa Tuhan itu baik, betapa Tuhan itu dahsyat. Dan Yunus terpaksa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan ada kalimat yang di bagian terakhir itu, ayat 9, Yunus mengatakan, dari Tuhanlah keselamatan. Nah, Bapak Ibu, jadi sebetulnya, jadi apa alasan kita mengucap syukur? Ya, mengutip dari apa yang dikatakan Yunus ini, sebetulnya cuma satu alasan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan karena hal-hal atau peristiwa-peristiwa yang menyenangkan yang terjadi, peristiwa-peristiwa yang baik yang kita hadapi setiap hari, yang mengakibatkan kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena seperti kata Yunus ya, karena kasih Allah yang menyelamatkan, karena dari Tuhanlah keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara, inilah yang membuat Rasul Paulus itu kemudian berkata kepada jemaat di Tesalonika. Bisa bantu next slide. Rasul Paulus berkata demikian kepada jemaat di Tesalonika. Oke, nanti bisa bantu. Oke. Demikian Rasul Paulus berkatakan demikian. Bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan. Ini Bapak Ibu saya ambil di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kalau di situ kan dikatakan di dalam segala keadaan. Tapi kalimat yang berikutnya yang menarik bagi saya. Ya, dikatakan bersyukurlah kepada Allah dalam segala keadaan, karena itulah yang dikehendaki Allah bagi kita. Nah, ini kalimat terakhirnya. Sebagai orang-orang yang sudah bersatu dengan Kristus. Sehingga Bapak Ibu saya percaya ayat ini kemudian kita mudah akan memahami. Kalau kita memahami, kita bersyukur, kita mengungkapkan syukur itu kepada Tuhan, hanya kalau keadaan-keadaan kita baik, kita sehat, ekonomi kita lancar, relasi di tengah keluarga atau di dalam pekerjaan, dalam masyarakat, itu semuanya berjalan baik dan cuma gara-gara itu kita mengucap syukur. Rasanya sulit kita menerapkan firman Tuhan ini. Mengucap syukur di dalam segala keadaan. Tapi kalau kita melihat alasan kita mengucap syukur, karena seperti apa yang direnungkan oleh Yunus tadi di dalam nas pembuka tadi, karena dari Tuhanlah keselamatan. Karena Tuhanlah yang memberikan kita keselamatan.
Bagi kita yang sudah punya Alkitab Perjanjian Baru, kita sangat mudah memahami ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, tadi lagu yang menyanyikan ya, saya percaya memberkati kita ya. Ketika kita mau mengatakan Allah, Engkau Bapa yang baik, tapi mari kita tanya, betulkah kita, karena kita merenungkan bagian ini, Dia baik di dalam segala keadaan, sehingga itu membuat kita mengucap syukur. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita mau merenungkan kebenaran atau apa yang menjadi tema kita pada pagi hari ini, ungkapkan syukur dari hati yang terdalam melalui kisah yang tadi kita baca. Bapak Ibu Saudara, siapa yang disebut Sakeus? Tadi kita membaca kisah tentang Sakeus. Next slide. Ya, Sakeus itu pertama adalah dia kepala pemungut cukai. Yang kedua, dia orang kaya. Kemudian, nah ini yang gak enak ya, karena menyangkut fisik Bapak Ibu ya, badannya pendek. Tapi ada lagi yang dicatat oleh penginjil Lukas, yang keempat, yaitu dia disebut sebagai orang berdosa. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya ada juga yang tidak tercatat ya. Tetapi kalau berbicara seseorang itu menjadi seorang pemungut cukai, orang itu pada waktu itu adalah orang yang tidak boleh masuk ke bait Allah. Walaupun dia orang Israel, walaupun dia orang Yahudi. Karena dia dianggap sebagai orang berdosa. Nah, apalagi sekarang Sakeus ini di yang pertama itu, urutan pertama dicatat oleh Lukas, disitu dikatakan dia adalah kepala pemungut cukai. Jadi dari sekian banyak pemungut cukai yang ada, khususnya di kota Yeriko, itu Sakeus itu adalah kepalanya, Bapak Ibu Saudara. Inilah Sakeus yang tadi kita baca. Nah, apa yang dilakukan kemudian oleh Tuhan Yesus dalam kisah tadi? Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tadi dikatakan Sakeus itu kan tahu ya, Tuhan Yesus mau masuk kota Yeriko. Rupanya dia sudah mendengar tentang Yesus. Tapi saya percaya Bapak Ibu, sebetulnya di balik cerita ini memang Allah mau bekerja dan mau menyelamatkan Sakeus. Saya percaya kisah di balik ini. Nah, Sakeus sudah mendengar kan? Kemudian dia menggunakan segala cara karena keterbatasan fisiknya, badannya yang pendek dikatakan Alkitab tadi. Bagaimana caranya bisa bertemu dengan Yesus? Di tengah-tengah keramaian orang banyak. Tidak ada cara lain Bapak Ibu. Dia akhirnya pakai satu cara, dia harus naik ke atas pohon. Itu yang dilakukan oleh Sakeus. Nah, ketika Tuhan Yesus melintasi tempat di mana yang sudah dikira oleh Sakeus, dan ternyata itu betul, melewati daerah itu, Tuhan Yesus melihat Sakeus. Bapak Ibu, saya kebayang ya, kalau Tuhan Yesus lewat itu, Tuhan Yesus kan sibuk ya, ada banyak orang, nggak lihat, bisa aja kan ya. Saya nggak tahu settingnya bagaimana ya, apakah pohon itu memang seperti apa namanya itu ya, miring begitu sehingga setiap orang lewat pasti akan lihat, karena dia kalau dia naik di atas bisa aja kan ya. Atau kalau pohon itu di samping pinggir jalan, jalannya di sini kan mungkin saja nggak terlihat. Tapi kemudian dikatakan di situ Tuhan Yesus melihat Sakeus dan dia suruh turun. Itu tindakan Tuhan Yesus yang pertama. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, berkata kepada Sakeus, saya akan menumpang di rumahmu. Nah, kemudian yang terakhir adalah Tuhan Yesus mengatakan sendiri ya, bahwa ada hari ini telah terjadi keselamatan di rumah ini. Bapak Ibu Saudara, ini menarik ya. Tuhan Yesus mau menumpang, mau tinggal, dan kita tahu tidak hanya sekedar tinggal yang pasti, berarti ada makan bersama dengan Sakeus dan mungkin keluarganya.
siapa Sakeus? Nah, orang banyak ketika Tuhan Yesus mau mengatakan, saya akan ke rumahmu, langsung kan bersungut-sungut tadi dikatakan. Oh, Tuhan menumpang di rumah orang berdosa. Harusnya Tuhan Yesus nggak boleh ke situ. Ini orang berdosa, ya. Lepas tadi dari ya kekurangan badannya yang pendek, bukan itu kan masalahnya. Jabatannya sebagai kepala pemungut cukai, ya memang sudah pasti dibenci. Tetapi sesuatu yang dikatakan tentang Sakeus adalah bahwa dia itu adalah orang berdosa. Tetapi mengapa Tuhan itu mau datang ke rumahnya? Mau menumpang di rumahnya, mau tinggal di rumahnya, mau makan bersama, bersekutu bersama. Rasanya harusnya nggak mungkin. Tidak dilakukan oleh orang-orang pada zaman itu, tetapi dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, inilah yang disebut sebagai anugerah. Inilah yang disebut sebagai keselamatan yang datang kepada orang berdosa dan orang yang tidak layak, seperti Sakeus. Walaupun kalau kita merenungkan sebetulnya siapapun sebetulnya kan tidak layak. Apakah orang yang mengatakan Sakeus orang berdosa itu layak? Tidak, Bapak Ibu. Ketika manusia yang berdosa berhadapan dengan Allah yang kudus, tidak ada seorang pun yang layak. So, Paulus mengatakan bahkan kebaikan manusia itu ya, kebaikan kami itu ibarat kain kotor. Bapak Ibu, saya pernah baca tafsiran ya, apa sih kain kotor itu? Ada tafsiran mengatakan begini, tapi saya setuju dengan itu ya. Mungkin kita pikir Bapak Ibu kain kotor itu kita biasa di dapur kan ya, suka ngelap-ngelap ya. Nanti kalau kita cuci bersih lagi nggak Bapak Ibu? Bisa bersih nggak? Kayaknya nggak mungkin ya. Saya suka masak kan Bapak Ibu. Jadi saya tahu ya, saya salah satu bersih kan dilap itu susah banget, mau direndam kayak apapun, mau berhari-hari. Saya pernah coba ya, ada kain sudah berminyak, sampai saya rebus Bapak Ibu ya. Karena saya sayang mau buang kain itu, karena dia nyerap airnya bagus. Sampai saya rebus supaya lemaknya itu keluar, tetap masih ada licin dan ada hitam-hitamnya itu nggak bisa hilang. Gitu kan ya? Kalau daerah saya namanya tarapu Bapak Ibu ya. Tarapu. Jadi kalau mau mengatakan orang itu jelek banget, kamu tuh tarapu. Tarapu itu maksudnya kain kotor yang betul-betul nggak berguna ya. Jadi kalau mau bilang orang nggak berguna, orang maksudnya tabiatnya jelek, suka dipakai ilustrasi seperti itu, kayak kain yang di dapur itu. Tapi Bapak Ibu, sebetulnya istilah kain kotor yang dipakai menurut tafsiran itu, dan saya setuju, kain itu adalah kain yang dipakai oleh perempuan ketika menstruasi. Zaman itu belum ada Bapak Ibu pembalut kayak sekarang, ya kan? Zaman dulu masih pakai kain kan? Saya nggak tahu, waktu itu kan saya sudah hidup di zaman dimana sudah teknologi sudah canggih. Saya nggak tahu di daerah masih ada nggak. Tapi saya tahu ada seorang yang dia mau melestarikan alam, dia publikasikan, dia promosikan supaya pakai kain lagi. Karena bahan-bahan itu ya istilahnya bukan dari bahan yang ramah lingkungan kan. Pembalut wanita itu biasa kalau dibuang tidak bisa lagi didaur ulang, artinya ya bisa merusak lingkungan. Kira-kira itu Bapak Ibu yang disebut sebagai kain kotor. Dan Paulus mengatakan kebaikan kami kain kotor. Kita nggak mau sentuh itu kan ya. Itu jijik banget. Itu dibandingkan dengan kebaikan manusia. Nah, orang-orang pada waktu itu mengatakan, seperti mau bilang begini kan ke Tuhan Yesus, jangan menumpang di rumah Sakeus. Dia itu orang berdosa, dia orang yang najis, dia tidak layak. Dia harusnya mendapat hukuman Tuhan. Bahkan untuk datang ke bait Allah pun itu tidak boleh. Bapak Ibu kebayang nggak kalau kita ya, anggota gereja sekarang dilarang oleh gembala
nggak boleh ke gereja kamu. Bapak Ibu ada ya, sekarang sudah jarang diterapin. Zaman dulu gereja itu ada penerapan disiplin gereja. Jadi ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anggota jemaat. Biasanya itu kalau ya istilahnya sudah melalui ditegur ya, dipanggil oleh pengurus misalnya, ditegur 2 mata, maksudnya 2 mata, 4 mata gitu kan. Maksudnya sudah tegur secara pribadi dan tidak boleh, itu biasa akan dilakukan disiplin gereja. Gereja-gereja Protestan itu biasa melakukan. Sekarang sudah jarang didengar. Ada yang tidak boleh ke gereja, ada yang nggak boleh ikut perjamuan. Bapak Ibu sekarang kita kan enggak ya, kita masih boleh ikut perjamuan. Walaupun kita ya kadang-kadang ada dosa yang kita lakukan ya, kalau tersembunyi sih masih ya kita masih bisa ngumpet-ngumpet kan kepada gembala atau kepada pengurus gereja. Tapi kalau dosa yang sudah kelihatan jadi viral apalagi kan nggak bisa ditutupi. Nah pada zaman itu pemungut cukai itu orang yang ditolak, nggak boleh ikut ibadah. Ya, benar-benar nih orang yang sudah benar-benar berdosa, sudah masuk neraka kamu. Tapi Bapak Ibu Saudara kita lihat di sini Tuhan Yesus itu mau datang menumpang tinggal di rumah Sakeus yang orang berdosa. Itulah anugerah. Dari sekian banyak yang bisa dikunjungi oleh Tuhan Yesus pada waktu itu di kota Yeriko, tetapi Tuhan memilih Sakeus. Itu yang disebut sebagai anugerah Bapak Ibu. Sehingga di dalam next slide, Yohanes 15 ayat yang ke-16a, Yohanes berkata, Yesus berkata ya, ada murid-muridnya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Bapak Ibu Saudara, bukan kita yang memilih sebetulnya untuk ikut Tuhan. Ya. Seakan-akan kalau saya jadi orang Kristen itu karena pilihan saya. Memang betul Bapak Ibu di dalam keputusan kesadaran kita, sepertinya kita yang pilih ya, kita mau ikut Tuhan. Tetapi secara rohani itu terjadi karena Tuhan yang lebih dahulu memilih kita. Roh Kudus itu yang bekerja di dalam kehidupan kita, sehingga kemudian kita memiliki kesadaran untuk meresponi akan kasih Tuhan yang menawarkan keselamatan kepada kita. Next slide. Jadi bagaimana Bapak Ibu sehingga seseorang itu bisa menerima keselamatan seperti yang diterima oleh Sakeus? Yang pertama itu adalah inisiatif dari Tuhan. Jadi kalau hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara kita boleh mengaku dengan mulut kita Yesus itu adalah Tuhan, itu karena pekerjaan Roh Kudus. Kalau hari ini saya boleh berkata saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, saya adalah orang yang sudah mendapatkan kehidupan yang kekal, itu karena pekerjaan Tuhan. Jadi apa yang diterima oleh Sakeus itu adalah inisiatif dari Tuhan, Roh Kudus yang bekerja. Kemudian apa yang terjadi selanjutnya? Sakeus menyadari. Bapak Ibu tahu dari mana kita tahu Sakeus itu menyadari? Ketika orang banyak itu berteriak kan kepada Yesus, dia itu orang berdosa. Memang tidak dibilang, Sakeus kemudian ngaku dosanya, tidak dibilang. Tapi kemudian Sakeus sadar sesuatu. Oh iya, betul. Saya pernah melakukan ini. Misalnya dia memeras. Atau dia mengutip cukai itu berlebihan. Ya. Sehingga dia mengatakan, saya akan mengganti 4 kali lipat. Bahkan Bapak Ibu ada yang sebetulnya tidak diatur dalam hukum Taurat, yaitu memberikan setengah dari hartanya. Kita tahu biasa ada, kita apa? 1/10 kan, perpuluhan ya kita tahu, kita berikan. Tapi di sini Sakeus bilang setengah. Jadi kalau Sakeus punya harta misalnya 1 miliar Bapak Ibu, dia kasih 500 juta. Coba bayangkan, ada nggak di antara kita bahkan hari ini mau kasih setengah sebagai respon kita pada pertobatan atau pada apa, atau dosa-dosa yang kita lakukan pada masa lalu. Sakeus itu menunjukkan ya, bagaimana dia sudah menjadi anak Tuhan, sudah mengenal Tuhan dengan satu respon. Dia menyadari, oh iya, saya pernah melakukan dosa ini, saya pernah memeras, saya pernah mungkin mengambil ya lebih daripada yang harus dia kutip, dari cukai yang harus dibayar
oleh masyarakat pada waktu itu. Dia menyadari kondisinya. Dan kemudian apa yang dilakukan? Terjadi satu perubahan hidup. Tadinya, Bapak Ibu saya kira sampai hari ini ya, kita masih memikirkan bahwa uang itu penting ya, betul nggak Bapak Ibu? Penting nggak? Siapa bilang nggak penting? Nggak ada yang berani ya. Ada orang bilang, ada istilah begini kan, uang bukan segala-galanya. Betul Bapak Ibu? Uang bukan segala-galanya. Tapi, nah itu tahu. Yang keduanya kita suka, ya kan? Kita pasti nggak suka kalau orang bilang uang bukan segala-galanya ya. Untuk menunjukkan bahwa uang itu relatif saja. Kalau ada ya syukur, nggak ada nggak apa-apa. Tapi nggak enak kan? Mari kita jujur. Hati kita agak apa namanya ya? Seperti kesedak gitu kan ya. Siapa bilang sih uang bukan segala-galanya? Tapi segala-galanya butuh uang. Tapi Bapak Ibu ada kalimat terakhir yang saya ketemu ya dari buku yang saya baca. Saya lupa ya, ada seorang pendeta ya yang mengatakan, orang yang mengatakan segala-galanya butuh uang akan melakukan segala-galanya untuk dapat uang. Atau mungkin saya tambahkan sedikit, akan melakukan segala cara, entah itu halal atau tidak halal, untuk mendapatkan uang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Sakeus pada waktu itu kan dibilang tadi orang yang kaya raya, pemungut cukai orang yang kaya raya. Artinya orientasi hidupnya pastilah orang yang sudah pernah menikmati bagaimana enaknya banyak uang, pasti tahu artinya uang. Ya bagi kita yang nggak punya uang, kita kan pengen sekali punya uang banyak. Yang sudah punya uang banyak pasti tahu nikmatnya, makanya nggak mau kalau uangnya sedikit, bukan? Ada yang mengatakan, ya uang bukan segala-galanya. Tapi enak mana, nangis di atas sepeda motor Honda atau nangis di dalam mobil Alphard? Ya kan? Ya lebih senang menangis di dalam mobil Alphard, bukan? Karena ya itu, untuk punya itu butuh uang Bapak Ibu. Sakeus, dia pasti sadar betul betapa pentingnya uang. Tapi kemudian sekarang itu tidak jadi penting lagi. Saya akan serahkan setengah dan saya akan ganti. Tadi Bapak Ibu ya, kalau dia punya uang 1 M, kemudian dia harus kasih setengah, tinggal 500 juta. Kemudian dia harus ganti 4 kali lipat dari orang yang pernah dia rugikan. Itu kan artinya mungkin bisa tinggal sedikit lagi uang yang ada pada dia. Tapi itulah seorang yang telah mengalami keselamatan yang dari Tuhan. Melihat dalam hal ini uang itu sesuatu yang bukan nggak penting menurut saya, sesuatu yang relatif. Yang penting itu adalah Tuhan sendiri. Bapak Ibu Saudara, apa refleksi kita atau apa yang harus kita lakukan dari kebenaran yang kita renungkan pagi hari ini? Next slide. Bapak Ibu Saudara, bahwa sukacita atas keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itulah yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Sehingga kalau ada perintah untuk kita senantiasa bersukacita di dalam segala sesuatu. Kenapa? Karena ada sukacita besar yang Tuhan sudah berikan. Saya yang tadinya orang berdosa, saya yang tadinya orang yang harusnya binasa karena dosa saya, tetapi Tuhan memberikan keselamatan kepada saya. Bukankah ini sukacita yang besar? Dan sukacita itu yang dialami oleh Sakeus, yang membuat dia memberikan apa yang ada padanya, yang tadinya dia pikir menjadi sumber sukacita. Bapak Ibu, tidak ada sukacita lain di luar Tuhan. Banyak orang kan mencari ya sukacita, entah kedugem, entah pakai narkoba, dan segala macam kenikmatan dunia yang dipikir itu memberikan sukacita. Atau yang tadi saya ilustrasikan di depan kan. Kalau kita punya, ya kita dapat pasangan, kita dapat berkat materi yang membuat kita sukacita.
Bapak Ibu, sukacita yang sejati itu ada di dalam Kristus yang sudah memberikan kita keselamatan. Dan yang kedua, ungkapan syukur. Tadi Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Mengapa? Karena kita mendapatkan keselamatan. Jadi alasan saya mengucap syukur itu kenapa? Karena saya sudah diberikan keselamatan oleh Tuhan. Hari ini tema kita adalah mengucap ungkapan syukur dari hati yang terdalam. Maksud dari hati yang terdalam itu adalah karena kita sadar betul saya ini orang berdosa, sama seperti Sakeus yang mengalami kasih Tuhan. Sehingga sebetulnya ketika dia memberikan setengah dari hartanya, harus mengganti 4 kali lipat, itu mungkin hanya sebagian kecil saja yang dia bisa berikan. Bukan menjadi lagi sesuatu yang berarti. Ungkapan syukur itu keluar dari hati kita. Kenapa? Karena kita mendapatkan keselamatan di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, apakah hari-hari ini kita bisa bersuka cita? Apakah hari-hari ini kita bisa bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal? Karena alasan ini. Karena keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada saya. Walaupun kita semua menyadari, saya juga menyadari Bapak Ibu, kita masih hidup di tengah-tengah dunia yang masih berdosa. Kita masih bergumul dengan sakit penyakit. Kemarin ada teman saya seangkatan pernah sekamar dengan saya, dia kena kanker nasofaring. Padahal paginya kan saya renungan pagi di Sabtu ya. Doa pagi saya sempat sebutin teman saya ini. Jam 8-nya saya dengar dia sudah meninggal. Ya, dia bergumul cukup lama ya, sekitar 5 tahun lebih dengan sakit kanker yang dia alami. Dia seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Jadi sakit itu nggak peduli ya, cancer itu nggak peduli dia hamba Tuhan, jemaat biasa, kita mau aktif melayani Tuhan. Karena di Alkitab sendiri kan Tuhan juga seperti Rasul Paulus kan berdoa untuk duri dalam daging. Tuhan bilang cukuplah kasih karunia. Dan Paulus sendiri kan mengatakan kepada jemaat mengucap syukurlah di dalam segala sesuatu. Tengah-tengah kelemahan kita, sakit penyakit yang kita hadapi, masalah ekonomi yang kita hadapi, masalah pekerjaan, usaha yang mungkin belum berjalan lancar, kita tetap mampu mengucap syukur. Kenapa? Karena keselamatan yang dia berikan kepada kita. Hal yang besar yang dia sudah berikan kepada kita, yang tidak bisa kita kerjakan. Bapak Ibu, untuk kita punya uang, kita dapat uang, kita kan bisa kerja, ya, dapat uang. Tapi Bapak Ibu, untuk kita dapatkan keselamatan, kita nggak bisa kerjakan apa. Bahkan Bapak Ibu mau coba-coba seperti orang Filipina melakukan ketika Paskah itu disalib, itu juga nggak bisa menghasilkan keselamatan. Artinya bagian yang tidak bisa kita kerjakan dikerjakan oleh Tuhan. Itulah alasan kita mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan. Itulah alasan kenapa kita mesti bersuka cita di dalam segala sesuatu. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik, yang terbesar, yang tidak bisa kita kerjakan atas kemampuan kita sendiri, tapi diberikan hanya karena anugerahnya. Biarlah kita senantiasa mengungkapkan syukur kita kepada Tuhan dari hati kita yang terdalam. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena keselamatan yang Tuhan berikan bagi kami. Dosa-dosa kami yang tidak bisa kami tanggung sendiri, kesalahan-kesalahan kami, Engkau menanggung kami, Engkau membebaskan kami dari dosa kami dan dari kebinasaan yang kekal. Itulah alasan ya Tuhan bagi kami untuk bersuka cita di dalam Engkau, untuk mengungkapkan syukur senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami. Bahkan orang yang dikatakan orang berdosa seperti Sakeus,
Engkau memiliki rencana untuk menyelamatkan kehidupannya. Kalau kami hari ini ya Tuhan boleh menjadi orang-orang yang percaya kepada Engkau. Kami dengan iman kami berani berkata kami orang-orang yang sudah diselamatkan. Itu semua hanya karena anugerah-Mu saja. Biar ya Tuhan hati kami senantiasa melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk saudara-saudara kami di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Kami berdoa untuk Ibu Sukma yang dirawat di rumah sakit. Kami serahkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kesembuhan. Kalau Tuhan mengizinkan melalui tenaga medis, dokter, perawat, obat-obatan, peralatan yang dipakai, Tuhan kiranya memberkati semuanya itu. Dan biarlah di masa-masa sakit, Ibu Sukma akan terus merasakan kehadiran Tuhan. Mengucap syukur senantiasa untuk segala hal yang Tuhan berikan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Pak Maman, bersyukur boleh bersekutu bersama kami pagi hari ini. Walaupun ya Tuhan di dalam masa-masa pemulihan pasca operasi. Tuhan senantiasa akan memberikan pemulihan, kesembuhan yang sempurna dari keadaan sakit yang dialami. Dan kiranya Pak Maman akan terus bersyukur dan menikmati akan berkat-berkat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan. Berdoa untuk Ibu Apau juga ya Tuhan yang ada di rumah yang masih terus di dalam kondisi pemulihan. Tuhan kiranya Engkau yang akan terus menemani, Engkau menjaga, dan Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan yang sempurna dari Tuhan. Dan di masa-masa sakit ya Tuhan juga boleh merasakan kebaikan dan anugerah Tuhan. Bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu yang hamba-Mu tidak bisa sebutkan satu demi satu yang juga mengalami pergumulan, sakit, penyakit, biarlah Tuhan sendiri akan memberikan kami kesembuhan, memberikan kami kekuatan. Kami yang bergumul dengan masalah ekonomi, masalah rumah tangga, usaha dan pekerjaan yang belum lancar. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau akan terus memelihara kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau baik dan Engkau tidak meninggalkan kami di dalam segala pergumulan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini, kiranya Tuhan akan terus memberkati, Tuhan akan terus menolong di dalam pertumbuhan rohani kami. Semakin hari kami boleh semakin mengenal Engkau ya Tuhan, dan menghidupi iman percaya kami di tengah-tengah pekerjaan kami, di tengah-tengah usaha kami, di tengah-tengah keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. 5 bulan ke depan kami akan menghadapi pemilu. Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Jauhkan dari hal-hal yang anarkis, hal-hal yang menimbulkan kebencian sesama anak bangsa, sesama warga negara Indonesia. Tetapi ya Tuhan, kami dengan sebagai anak-anak-Mu juga boleh berpartisipasi di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita naikkan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada bakti kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam tangan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sang hari akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita akan masuk dalam persembahan. Dan diambil dari Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mari kita akan meresponsnya dengan menaikkan pujian. Yesusku hendak bersyukur padamu. Terima kasih Bapak telah pimpin ibadah pada pagi hari ini. Dan pada siang hari ini pun kami memberikan sebagian yang semuanya berasal daripadamu. Berkati ya Bapak untuk tangan-tangan yang telah memberi. Biar persembahan ini akan berguna untuk memperluas kerajaan di tempat ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan menaikkan dua pemutusan untuk doa dan berkat akan disampaikan oleh penginjil Luki Supir. Kegelapan, kuasa kegelapan,
meskipun kau yang lemah, bukan memberikan damai sejahtera. Dan kuasaku tak ku beri padamu, ku utus kau berbuat lemah. Jemaat, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami menyerahkan kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Sungguh kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk ibadah kelas selesai. Kalau sebentar ada pengumuman dari pendeta kita, silakan.